HKP yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bertemu kembali dalam doa malam. Sebelum kita memulai doa malam ini, kita akan bersatu teduh sejenak dengan mendengarkan pujian dan meresapi kata-kata dalam pujian Ku di Tanganmu. Tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan ini. Saat ini kami berkumpul bersama dalam keluarga, dengan teman, untuk bersama-sama berdoa malam, menaikkan pujian dan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan hadir bagi kami semua di tempat kami masing-masing, sehingga ada sukacita dalam hati kami saat kami menyanyi, memuji Tuhan, maupun pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan akan kita ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat ke-8. Yesaya 55 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam saat-saat terakhir ini, di mana keadaan makin tidak menentu, perekonomian juga terasa mandek, ya, sudah diumumkan juga kemungkinan resesi. Tapi kita berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, Yesaya 55 ayat 8, bahwa dalam kehidupan ini rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Apa yang dirancangkan manusia belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya ini menjadi pegangan kita di masa-masa bagaimanapun, terutama di masa saat ini, kita selalu menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan kita selalu ingat juga doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, jadilah kehendak-Mu. Dan dalam situasi seperti sekarang ini, kita juga mengingat satu ayat Alkitab yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya dalam situasi saat-saat ini kita tetap bersemangat, kita tetap menggantungkan harapan kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Namun sebelum itu kita akan naikkan suatu pujian, kita nyanyi bersama-sama dari lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa.
rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upayanya menangani COVID-19 yang sampai saat ini masih tetap berlangsung, dan juga untuk upaya uji coba vaksin yang sedang dilakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya hikmat dan penyertaan-Mu ada pada pemimpin kami, baik pusat maupun di daerah, dalam upaya mereka menangani wabah COVID-19 yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan menyertai setiap keputusan yang mereka ambil boleh berguna bagi kemanusiaan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sedang diuji cobakan. Tuhan sertai para ilmuwan maupun relawan yang terlibat dalam proses tersebut. Pada akhirnya boleh berhasil dalam uji coba dan vaksinnya dapat boleh dipakai untuk kemanusiaan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kita berdoa juga untuk keluarga Kristen pada umumnya dan keluarga Kristen di GKI Agape untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menitipkan seluruh keluarga Kristen pada umumnya dan juga keluarga Kristen GKI Agape untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan, mendampingi perjalanan mereka, langkah-langkah mereka, sehingga dimanapun mereka berada, kasih Tuhan senantiasa menyertai dan kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan melalui mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kita juga berdoa untuk keluarga dan jemaat yang lemah tubuh maupun dalam pergumulan pada hari-hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga di Jemaat GKI Agape yang sedang mengalami lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan kepada mereka semua. Berkati upaya-upaya mereka, baik melalui tenaga medis yang mereka lakukan maupun obat-obat yang mereka minum, kiranya itu boleh menjadi sarana untuk kesembuhan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami juga
doa untuk pergumulan yang dialami anak-anak-Mu saat ini. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka alami saat ini. Dengarlah doa kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kita yang dalam proses belajar mengajar secara online, dan juga remaja yang dalam mencari perguruan tinggi yang mereka impikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang dalam proses belajar mengajar secara online. Kiranya dalam waktu-waktu belajar ini, mereka dapat melakukannya secara sukacita dan mempersiapkan diri baik-baik untuk masa depan mereka dalam proses belajar mengajar ini. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang masih dalam tahap mendaftar dan ujian untuk perguruan tinggi negeri. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberikan jalan kepada mereka semua untuk dapat diterima di perguruan tinggi sesuai dengan harapan mereka. Dan yang terpenting adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarlah doa kami, Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk pengabaran Injil dan saksi Kristus yang dinyatakan di dunia ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk pengabaran Injil di saat-saat pandemi COVID ini, di mana banyak dilakukan secara online. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa ada pada mereka yang menyiapkan materi maupun yang menyiarkannya secara online tersebut. Kiranya hal itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk saksi Kristus dan juga bagi kami semua di tempat kami masing-masing boleh menyatakan kasih Tuhan di mana kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini Tuhan yang jauh dari sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Aku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami terus menyadari betapa kami sedang hidup di dalam peperangan. Sehingga kami boleh sadar, kami boleh waspada, dan kami mau
belajar untuk memenangkan peperangan ini. Peperangan yang tidak mudah, tapi kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Kiranya Engkau menjadi Raja atas hidup kami, sehingga kami mampu untuk menang melawan kedagingan kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan untuk kita semua dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam buku Lord of the Ring, ya, kita tahu itu berbicara tentang cincin, ya, cincin yang begitu berharga, yang dimana cincin itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap hidup dari orang yang memegang cincin tersebut. Ya, dikisahkan ada seorang bernama Gollum. Ketika dia bertemu dengan cincin itu, seolah-olah dirinya itu dikuasai oleh roh jahat, dan kemudian akhirnya dia tega membunuh sahabatnya sendiri. Dan kemudian ada satu kata yang terkenal yang disampaikan oleh Gollum, my precious, ya, my precious. Lalu kemudian cincin itu jatuh ke dalam tangan tokoh utama, ya, dari karya J.R.R. Tolkien ini. Di dalam Hobbit, di dalam bukunya yang berjudul Hobbit, cincin ini kemudian berpindah dari Gollum lalu kemudian kepada Bilbo. Dan kita melihat bagaimana sepanjang kisah itu Bilbo belum menyadari efek dari cincin tersebut. Lalu kemudian, tapi orang-orang di sekitarnya mulai merasakan salah satu efek yang terlihat adalah Bilbo itu awet muda. Dia berumur 100 lebih, tapi kemudian wajahnya itu seperti orang yang belum tua. Ya. Dan kemudian ketika Gandalf meminta dia untuk menyerahkan cincin itu, untuk melepaskan cincin itu, seolah-olah ada kuasa yang menyelimuti daripada diri Bilbo. Dan akhirnya dia seolah-olah menjadi seperti orang yang berbeda dengan biasanya. Dan kemudian dia tidak mau. Suaranya mulai berubah, lalu kemudian kata-katanya menjadi lebih kasar, dan seolah-olah dia ingin mengatakan kepada Gandalf, kamu ini bukan menyuruh saya untuk melepaskan supaya saya terbebas dari cincin ini, tapi kamu menyuruh saya karena kamu mau cincin ini berpindah tangan kepada kamu. Dan akhirnya Gandalf berkata, bukan, ini demi kebaikan kamu. Dan di dalam buku Lord of the Ring, ya, ada 3 buku, 3 seri yang bisa kita baca. Dari Bilbo, lalu kemudian cincin itu beralih kepada Frodo. Ya. Dan di dalam perjalanan kehidupan Frodo dengan Sam, dengan Merry dan Pippin, ya, teman-temannya, untuk menghancurkan cincin itu ternyata butuh perjuangan yang luar biasa. Dan ketika sampai di pada ending dari cerita itu, seolah-olah akhirnya Frodo yang awalnya berniat untuk menghancurkan cincin itu, kemudian dia merasa sayang sekali. Ya, cincin dengan kekuatan yang luar biasa ini kenapa harus dihancurkan? Seharusnya cincin ini menjadi milik saya. Ini adalah hal yang berharga buat saya, my precious. Ya, tepat sekali seperti yang Gollum katakan, my precious. Tapi akhirnya Sam membantu Frodo
untuk akhirnya Frodo sadar bahwa enggak, kamu harus melepaskan cincin itu. Dan akhirnya cincin itu terlepas, dan kemudian akhirnya masuk ke dalam lahar gunung berapi waktu itu bersama dengan Gollum. Dan Gollum yang seolah-olah akhirnya mendapatkan kembali cincinnya, dan kemudian dia mati bersama dengan cincinnya itu. Saudara, ini menarik sekali ya. Cincin jadi satu hal yang berharga dalam kehidupan Gollum yang akhirnya justru membunuh dia. My precious. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita, apa sih yang menjadi hal yang berharga dalam hidup kita? Apa yang membuat kita dapat mengatakan, ini loh, my precious. Ya, seolah-olah kita dengan bangga mengatakan, my precious. Ya, inilah hal yang berharga buatku. Apa? Saudara yang tahu. Orang lain mungkin bisa menerka-nerka, tapi sesungguhnya hanya saudara sendiri yang tahu apa yang paling berharga dalam hidup saudara. Dan ketika kita berbicara tentang apa yang berharga dalam hidup kita, berarti itu sebenarnya ingin memberitahu apa yang menjadi hal yang membuat hati kita itu condong ke sana. Hari ini kita baca dari ayat yang sangat terkenal sekali, yang sering kali mungkin kita kutip ketika kita berada dalam kebimbangan, ketika kita berada di dalam keputusan-keputusan yang sulit. Mungkin kita akan mengatakan, hei, ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Betul, ayat ini tuh adalah ayat yang sangat familiar dengan kita. Tapi saudara, pernahkah kita menyadari bahwa konteks dari ayat ini itu berbicara tentang kekhawatiran? Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bisa diliputi oleh yang namanya kekhawatiran. Dan itu sebenarnya ingin membukakan kepada kita kenapa kita bisa khawatir, karena sebenarnya kita lupa siapa yang menjadi pemilik hidup kita. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak kerajaan Allah, berarti kita sedang hidup di dalam kerajaan yang pemimpinnya itu adalah Allah, bukan kita. Tapi kita lupa juga bahwa di dalam hidup ini ada peperangan yang begitu saling bertentangan satu dengan yang lain di dalam hidup kita. Peperangan apa? Peperangan antara membangun kerajaan Allah dengan peperangan membangun kerajaan diri sendiri. Saudara, peperangan itu terus-menerus terjadi di dalam hidup kita, sadar atau tidak, itu terus kita rasakan. Dan peperangan itu yang terus-menerus menarik kita. Saudara, menarik sekali, peperangan tentang kerajaan diri dan kerajaan Allah ini itu seringkali bedanya tipis. Ya. Dan kemudian bagaimana seseorang yang sedang membangun kerajaan dirinya sendiri, dia dapat memakai hal-hal yang rohani sekalipun untuk seolah-olah dia sedang membangun kerajaan Allah. Mungkin kita akan mengatakan begini, oke, saya ingin mencari kerajaan Allah. Oke, saya akan mulai rajin berdoa. Ya, saya mulai rajin membaca Alkitab. Saya mulai berjuang untuk mengadakan mesbah doa keluarga di dalam keluarga kita. Tapi saudara, apakah aktivitas itu menjadi satu jaminan bahwa kita sedang membangun kerajaan Allah dalam hidup kita? Tidak. Saudara bisa lihat, ternyata di dalam hidup kita, seringkali kita menggunakan hal-hal yang berbau rohani seolah-olah kita sedang membangun kerajaan Allah, padahal sebenarnya kita sedang mencari apa yang menjadi keinginan kita dalam hidup kita. Ya, akhirnya kita seringkali mendapati kalimat-kalimat seperti ini. Ya Tuhan, saya kan udah melakukan ini itu untuk Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa saya harus masih mengalami kesulitan? Saudara, itulah yang akhirnya membukakan sebenarnya di dalam perang ini kita sedang membangun kerajaan Allah atau kerajaan diri sendiri.
Dan menariknya, Tuhan selalu mempertemukan kita. Kalau kita akhirnya dalam hidup ini hanya berjuang untuk mengandalkan diri sendiri atau membangun kerajaan kita sendiri, Tuhan akan mementokkan kita. Dengan apa? Paling mudah adalah dengan penderitaan, dengan kesulitan akan kita hadapi. Karena pada saat kita menghadapi kesulitan, kita selama ini berpikir bahwa seolah-olah segala sesuatu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tapi akhirnya kesulitan itu membukakan apa yang menjadi my precious dalam diri kita. Saya pernah mengalami itu, ya. Saudara pun mungkin juga pernah mengalami itu. Kita punya banyak sekali mungkin catatan-catatan, Tuhan, saya sudah melakukan ini loh untuk Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Saudara, kita harus hati-hati. Karena dua kerajaan ini sedang bertarung di dalam hidup kita. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita bisa memakai cara-cara yang rohani, yang seolah-olah itu kelihatan baik, yang sebenarnya kita sedang membangun kerajaan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak terang-terangan, ya, tapi kita harus hati-hati. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Tuhan sudah menjadi raja atas hidupmu, ya, engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak perlu bingung, engkau tidak perlu bimbang. Justru engkau harus yakin atas hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Justru ketika engkau sudah menjadikan dia sebagai raja, seharusnya dialah yang menjadi my precious kita. Jadi segala berkat yang selama ini kita cari atau kita harapkan, sebenarnya itu hanyalah hal-hal receh yang dimana Tuhan itu bisa berikan kapanpun buat kita. Kenapa? Karena dia berkuasa. Tapi yang penting adalah, apakah hati kita sudah berpaut kepada dia? Itu yang harus kita renungkan bersama. Apakah dia sudah menjadi raja yang sesungguhnya di dalam hati kita? Kita harus memeriksa itu. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak, Tuhan dengan kasih-Nya akan jedotin kita. Sehingga kerajaan diri kita itu hancur berkeping-keping. Pada saat kita mengalami kehancuran itu, bisa ada dua respon. Kita sadar bahwa selama ini kita sedang membangun kerajaan diri sendiri, atau yang kemudian kita marah, kecewa sama Tuhan, karena seolah-olah kita sedang berbuat hal yang benar, padahal tidak. Contoh paling gampang adalah ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Itu adalah contoh yang baik sekali. Allah bukan Allah yang kejam, tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Ketika Abraham sudah mendapatkan Ishak, sudah mendapatkan janjinya, hati Abraham bisa berpaut kepada Ishak. Tapi Tuhan menyuruh Abraham, persembahkanlah dia di Gunung Moria. Yang kita tahu bahwa beberapa tahun berikutnya, anak Allah Yesus justru disalibkan di gunung yang sama. Dan menariknya, Moria itu adalah artinya adalah yang dimana Tuhan menyediakan. Tuhan memberikannya buat Abraham. Itu menjadi satu ujian yang begitu luar biasa. Abraham taat. Dan disitulah akhirnya Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia tahu, sekalipun Ishak aku persembahkan, ada Tuhan kok yang jauh lebih berkuasa. Dia dan istrinya udah jelas-jelas tua, mandul lagi istrinya. Tapi Tuhan bisa memberkati dengan luar biasa. Jadi dia tidak perlu khawatir, dan akhirnya dia bisa menyatakan iman itu. Dan disitulah bukti dari ketaatan Abraham. Dia tidak berpaut kepada janji Tuhan. Dia tidak sedang membangun kerajaan dirinya sendiri, tapi dia sedang membangun kerajaan Allah di dalam hidupnya,
yang dimana itu ditunjukkan dengan dia mempercayai Tuhan sebagai Raja atas hidupnya. Mari kita melihat hidup kita kembali. Sudahkah Tuhan menjadi Raja atas hidup kita? Atau kita hanya menjadikan dia sebagai seorang suruhan yang sebenarnya kita sedang membangun kerajaan diri kita sendiri? Hati-hati, memang sulit sekali untuk melihat dengan jelas. Tapi seharusnya ketika kita belajar jujur dengan diri sendiri, kita bisa mengetahui sebenarnya kita sedang melakukan apa. Membangun kerajaan Allah atau membangun kerajaan diri sendiri. Saudara yang tahu, dan Tuhan juga pasti tahu. Ya, ketika kita belajar untuk melihat, menyadari, ya Tuhan, sebenarnya saya sedang membangun kerajaan yang bukan kerajaan Tuhan. Mari kita minta ampun, dan mari kita belajar untuk datang kembali kepada Dia. Dan saya yakin, kasih-Nya akan menolong kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, bahwa seringkali kita sedang mencari apa yang dikatakan di dalam Matius ini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mencari semua itu. Ya. Tapi kita, orang-orang kerajaan Allah, seharusnya Allah lah yang kita cari. Dan itu harus nyata dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam segala tindak laku kita. Ya. Karena apa yang sedang kita bangun itu akan terbukti, akan terlihat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kita nggak bisa sembunyikan itu. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan mengakhiri doa malam ini. Pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk itu. Dan kita tetap mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saudara sekalian, doa malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.